Ya, apakah sudah bisa diterima gambarnya? Sudah, Dok. Ya, terima kasih. Jadi judul saya pagi ini adalah Unmet Need, Current Challenges of Insulin Therapy, Intensification in Adult with Type 2 Diabetes. Mematikan ininya untuk mengurangi. Oh ya, sudah. Ya, semua saya kira yang di sini para peserta dari Persadia, dokter-dokter, pasti sudah mengetahui dengan sangat jelas perjalanan penyakit dari diabetes tipe 2 yang dikatakan unsur insulin resistance-nya yang makin lama makin berat, makin meningkat, ya. Kemudian ada gangguan dari fungsi insulin, fungsi sekresi insulin, fungsi insulin, dan ini akan menambah beban dari insulin akibat insulin resistance tadi. Ya. Sehingga pada awal-awalnya biasanya terjadi impaired glucose tolerance dalam bentuk impaired glucose tolerance atau impaired fasting glucose. Nah, yang kemudian berubah pada suatu saat menjadi type 2 diabetes. Ya. Dan yang masalah di sini adalah komplikasinya. Komplikasi mikrovaskuler itu terjadi terutama atau paling hebat pada saat sudah terjadi hiperglikemi. Jadi di sini. Sedangkan komplikasi makrovaskuler bisa terjadi jauh sebelumnya karena ada faktor-faktor lain yang berperan. Dan satu hal lagi yang penting adalah bahwa type 2 diabetes ini penyakit yang bersifat progresif. Ini bagaimana disampaikan oleh Perkeni bahwa inti daripada diabetes, jadi diabetes ya bukan type 2 diabetes saja, adalah gangguan dari fungsi sel beta dan gangguan dari massa sel beta. Mana yang lebih dominan itu yang akan menentukan tipe mana yang akan terjadi. Karena adanya defisiensi insulin ini, maka terjadilah hiperglikemi. Ya, ini dari pankreasnya. Tapi ada organ-organ lain yang berperan. Ini ada 11 organ yang semua berperan di sini. Dan semua ini memperberat terjadinya hiperglikemi pada seorang pasien yang secara genetik sudah mempunyai sel ditambah dengan faktor lingkungan yang lain, ya, maka terjadilah hiperglikemi ini. Nah, apa tujuan pengelolaan diabetes sebenarnya? Menghilangkan gejala jelas, orangnya tentu polidipsi dan purifagi, itu kita semua sudah tahu, ini sangat mengganggu kualitas hidupnya, dan yang penting adalah mencegah komplikasi, baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Saya kira semua sudah tahu makro, mikro, stroke, penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan sebagainya. Dan komplikasi yang terjadi ini, pada saat kita memulai pengobatan, itu sudah menentukan apa obat yang akan kita pilih. Idealismenya ya. Nah, untuk itu badan-badan yang mengurus diabetes mellitus ini sudah memberi kita panduan kendali glikemik apa yang kita harus ikuti, harus kita capai. HbA1c kurang dari 7 atau ini bisa bersifat sangat individual ya. Bisa lebih tinggi pada mereka-mereka yang tidak bisa kita tuntut untuk kurang dari 7. Misalnya orang dengan orang tua, orang dengan kelainan-kelainan organ yang membahayakan kalau dia mengalami hipoglikemi. Gula darah puasanya 80 sampai 130 dan gula darah kapil 1 sampai 2 jam setelah makan itu kurang dari 180. Ya, di samping itu ada faktor lain yang sekarang juga sering menjadi pertimbangan untuk pengobatan, memilih pengobatan, yaitu indeks massa tubuh. Orang itu obes atau tidak? Orang itu kurus atau tidak? Orang itu normal weight atau tidak?
ini menentukan bagaimana apa yang akan kita pilih untuk pasien tersebut. Nah, penelitian-penelitian di dunia dan di Indonesia menemukan bahwa 19 negara mempunyai 25% pasien diabetes tipe 2 dengan A1C lebih dari 9,00% pada saat inisiasi dari second line therapy. Jadi 25% A1C-nya sekian. Bagaimana dengan di Indonesia? Dari 783 subjek yang diteliti, median A1C-nya 8,3%. A1C kurang dari 7% itu hanya 28,2%. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab kita untuk memperbaiki keadaan ini. Bukan saja, karena di negara-negara maju di Eropa, Amerika, keadaannya demikian juga. Hampir semua di bawah 30%, kecuali Jerman yang 33,4%. Ya. Tapi tetap ini merupakan tantangan untuk kita. Nah, kita disediakan berbagai obat yang untuk mengelola pasien diabetes ini. Perkembangan dari obat diabetes, terutama diabetes tipe 2 berkembang sangat pesat. Ya. Macam-macam, sulfonylurea, metformin, acarbose, DPP-4, inhibitor SGLT2 dan GLP-1 reseptor agonis. Ini banyak sekali. Ini obat-obat yang sifatnya oral. Sifatnya suntikan, bentuknya suntikan. Dulu kita hanya mengenal insulin. Tapi sekarang, oleh sebab itu istilahnya dipakai adalah injectable therapy untuk type 2 diabetes. Itu insulin dan GLP-1 reseptor agonis atau bentuk kombinasi dari dua jenis ini, insulin dan GLP-1 reseptor agonis. Injectable therapy itu ada macam-macam ya, GLP-1 reseptor, basal insulin, premix insulin, terus fixed ratio combination, basal plus prandial yang biasa kita dengar dengan co-formulation. Nah, kenapa begitu penting untuk menurunkan kadar gula darah? Penelitian menunjukkan dengan menurunkan 1% saja A1C, ini penurunan dari komplikasi sudah sangat signifikan. Ya, jadi kita penting sekali untuk menurunkan A1C secepat mungkin, tentu dengan memperhatikan bahaya-bahaya hipoglikemi dan hal-hal lain. Karena selama ini dalam guideline yang lalu itu selalu dianjurkan basal insulin dulu bila kita memulai terapi insulin. Ya. Kenapa basal insulin? Karena better glycemic control, risiko hipoglikeminya lebih rendah, penambahan berat badannya lebih rendah, lebih ketaatan pasien karena hanya 1 kali suntikan, gitu ya, dan lain-lain ini. Ya, jadi pokoknya basal insulin adalah pilihan pertama. Kenapa lagi basal insulin? Rasionalisasinya adalah pada mereka yang mendapat oral antidiabetes, itu ternyata sebagian besar dari komponen kadar gula darahnya terdiri dari fasting blood glucose. Sehingga logis kalau kita menurunkan fasting blood glucose-nya, maka gula darahnya juga akan turun. Yang tadinya di sini, sekarang di sini. Dan menurunkan fasting blood glucose adalah dengan basal insulin, menurunkan hepatic glucose production. Tapi kalau kita menginginkan suatu tight glycemic control, itu tentu ada risikonya. Risk and benefit-nya tentu ada. Kita mendapatkan penurunan dari komplikasi-komplikasi yang terjadi. Tadi sudah disampaikan di sini. Tapi di pihak lain, risiko untuk hipoglikemi itu besar. Ya. Dan kalau diperlukan suntikan lebih dari 1, 2, 3 kali, tentu
ini mempengaruhi adherence, ketaatan, ya. Nah, ini tentu membawa komplikasi lagi. Kalau terjadi hipoglikemi bukan tidak mungkin terjadi satu cardiovascular event. Ya. Jadi selalu kita harus membuat keseimbangan antara glycemic control yang kita inginkan capai dan risiko hipoglisemi. Juga ada penambahan berat badan yang terjadi bila kita memilihkan obat untuk pasien tertentu, apalagi yang gemuk. Nah, ini adalah komponen dari A1C pada pasien-pasien yang A1C-nya lebih dari 8. Ini ternyata memang yang terbesar adalah fastingnya. Ya. Jadi sekali lagi logis kalau untuk itu kita berikan basal. Nah, ini saya kembali pada patofisiologinya tadi. Saya suka sekali patofisiologi. Jadi pada type 2 diabetes itu terjadi beta cell function yang turun, beta cell mass yang turun, insulinnya terjadi hiperglikemi. Ini ada sentralnya. Ini menurut teori yang disampaikan oleh Schwartz pada tahun 2016. Sehingga dia mengatakan semua tipe diabetes bisa diterangkan dengan skema ini. Ya. Nah, faktor-faktor lain selain daripada insulin yang kurang, di sini kita lihat, sini ada incretin, ada incretin, GLP-1 reseptor agonis. Jadi incretin adalah suatu hormon dihasilkan oleh usus halus bila kita makan karbohidrat. Ya. Nah, incretin ini dalam bentuk GLP-1 dan GIP. Sedangkan karena GLP-1 dan GIP cepat dipecah, maka ada obat-obatan yang mencegah pemecahan dari GLP-1 ini, yaitu yang disebut sebagai DPP-4 inhibitor. DPP-4 adalah enzim yang mencegah pemecahan GLP-1. Nah, sekarang yang menjadi topik kita siang ini adalah GLP-1 reseptor agonis. Nah, kalau kita ingin menambahkan atau mulai dengan suntikan, selalu ada tantangan. Hipoglikemi, weight gain, tadi saya katakan kompleks regimen. Orang malas disuntik 2-3 kali. 1 kali usaha lagi 2-3 kali. Ya. Nah, lagi pula kita tahu tadi, diabetes tipe 2 adalah penyakit yang sangat multifaktorial. Sehingga rasanya tidak mungkin untuk memakai satu macam obat yang bisa mengcover semua faktor dalam proses patologis ini. Nah, basal insulin dia bekerja pada fat cell, pada otot, pada liver. Sedangkan GLP-1 reseptor agonis, obat yang kita bicarakan siang ini adalah bekerja pada usus, pada otak, pada pankreas, dalam hal ini alpha cell juga, dan ya alpha cell-nya, beta cell-nya yang di cover oleh kedua macam obat ini kalau dia digabungkan. Dan efek daripada basal insulin terhadap tadi hepatic glucose production sehingga dia menurunkan fasting plasma glucose. Tapi dia kekurangannya adalah menambah berat badan dan risiko hipoglikeminya tinggi. GLP-1 reseptor agonis itu dia menambah sekresi insulin, glucagon secretion dia turunkan, ini sama. Yang short acting itu dia mengurangi kecepatan gastric emptying. Maka prandial glucose itu ekskresinya dikurangi dan kenyang itu bertambah lama. Body. Nah, saya masih punya waktu, Dr. Andri. Perkeni pada tahun 2021 sudah mengeluarkan panduan, dan di sini untuk pasien DM lama dengan 2 obat dengan A1C lebih dari 7,5 itu bisa diberikan basal insulin. Tapi juga terbuka kemungkinan untuk coformulasi
co-formulation, yaitu kombinasi basal dan prandial, juga fixed ratio combination. Dalam hal ini yang ada sekarang adalah basal dan GLP-1 receptor agonis. Di sini juga untuk mereka yang baru terdiagnosis itu bisa diberikan basal, juga bahkan fixed ratio combination. Ya, selalu bertanya pada Dokter Hikmat, ini gimana? Tapi ya oke, ini sudah disampaikan oleh Per Candy. Jadi kalau kita mulai dengan basal, maka kita inisiasi dengan basal, kemudian kita naikkan dosisnya sampai diharapkan mencapai keadaan basal yang kita inginkan. Jadi patokannya adalah basal dalam hal ini, ya, inisiasi, optimalisasi. Kalau dengan ini optimalisasi dari basal tidak tercapai juga, maka mungkin harus ditambahkan apakah GLP-1 reseptor agonis atau prandial, maka terjadilah basal plus. Yang lain-lain saya tidak akan bicarakan. Ini pada pasien baru juga, bahkan tadi saya katakan bisa diberikan co-formulation, fixed ratio combination, basal insulin, basal plus, basal bolus. Ya, saya kira nanti ini akan harus dibicarakan lebih detail. Nah, kalau kita lihat bos, dengan suntikan basal bolus ya, tiap kali makan pasien harus disuntik dan selain itu juga dia harus melihat basal insulin. Maka 4 kali suntikan per hari tentu merupakan hal yang tidak nyaman untuk pasien. Oleh sebab itu disediakan setelah mempertimbangkan begini banyak organ yang bisa dipengaruhi oleh kombinasi dua obat, maka difikirkan untuk memberikan kombinasi 2 macam obat. Tapi tetap harus dengan memperhatikan comorbidities, pilihan pasien ini penting sekali, adverse effect daripada treatment dan harga. Ya, kalau dia cuma bisa beli sekali, apa gunanya? Ya, jadi comorbidities, orang misalnya dengan fungsi ginjal yang sudah jelek, apakah dia bisa diberikan obat-obat yang dalam peraturan pemberian obatnya misalnya kurang dari 30 dia tidak bisa diberi, 30% eGFR-nya dia tidak boleh diberikan. Kita nggak bisa paksakan. Patient preference, ini penting. Karena kalau dia tidak ingin, pasien itu tidak ingin mendapatkan obat yang kita tawarkan, mungkin dia tidak, adherence-nya juga kurang, jadi kepatuhannya juga kurang. Adverse effect daripada pasien. Ya, misalnya dia kemudian jadi muntah-muntah, jadi mual dan nggak kuat, kita nggak bisa paksakan. Ya. Nah, untuk ini ada obat yang ditawarkan, yaitu lixisenatide yang digabung dengan glargine. Nah, untuk ini ada penelitian-penelitian Lixilan O, yang itu obat pasien-pasien yang tadinya pakai oral kemudian dikasih kombinasi fixed ratio combination ini, kemudian Lixilan L, pasien yang tadinya dapat obat-obat yang lain kemudian dapat metformin atau Lixan ini lixisenatide dan ini, kemudian Lixilan Gain yang mendapat GLP-1 reseptor agonis lain kemudian pindah ke ini fixed ratio combination ini. Jadi treatment dalam kompleks associated with a number of disadvantages ya. Rapid acting insulin dengan basal insulin itu bagus, untuk kontrolnya bagus. Ya, untuk mereka yang makannya nggak karu-karuan waktunya bagus karena setiap makan disuntik. Ya. Tapi kekurangannya adalah kalau dia tidak makan secara disiplin, sekali banyak sekali sedikit, terus suntikannya berapa kali, dan yang penting juga weight gain, maka ini merupakan kekurangan daripada basal bolus ini. Premix insulin ini memang simple. 1, 2, bisa 3 kali. Tapi memang ini memerlukan disiplin pasien yang sangat tinggi.
karena susah menyesuaikan dosisnya. Untuk mereka yang tidak berdisiplin dalam makan, dalam aktivitas fisik, juga terhadap weight gain. Terus itu yang ketiga adalah bisa diberikan GLP-1 reseptor agonis. Sekarang ada yang diberikan sekali sehari atau seminggu sekali. Ini merupakan efek yang once daily fixed ratio combination of basal insulin and GLP-1 receptor agonis. Ya. Ini yang kita tawarkan pada pagi hari ini. Jadi prinsip dari combination therapy adalah mensampelkan treatment regimen, complementary mechanism of action dari kedua obat tersebut, improve adherence and persistence, dan multiple pathological defect yang ditargetkan. Targetnya pada multiple pathological defect. Jadi ini keuntungan dari kombinasi dari obat. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk open di belakang. Para dokter-dokter sekalian, hari ini saya diminta saya diminta untuk jadi kita membahas mengenai reward evidence daripada penggunaan FRC dari kombinasi basal insulin dengan GLP-1 short acting. Jadi kita bahas mengenai kasus sekarang ini supaya lebih menarik. Jadi kita lihat di sini adalah kasus wanita yang datang umur 58 tahun, dia itu seorang ibu rumah tangga yang sedentary lifestyle, jadi ogah gerah katanya, dan hobinya makan breakfast yang banyak. Kalau di Indonesia, di Sunda itu kan harus makan breakfastnya besar, makan siangnya besar, makan malamnya besar, semuanya besar-besar. Padahal breakfast itu break from fast, jadi kan baru bangun tidur harusnya makannya dikit. Jadi kita makannya banyak, apalagi ada tahu bongkeng di sini ya. Kemudian kita lihat berat badannya berbesar, yaitu pasien ini obes dan mempunyai DM sejak 9 tahun, mempunyai hipertensi sejak 2 tahun dan dislipidemia. Nah, obat-obatannya yang didapatkan adalah metformin, glifopirin, dapagliflozin, atorvastatin, dan lain-lain. Kita lihat kan fastingnya masih tinggi, yaitu antara 170 dan setelah makannya 220. Nah, kita lihat juga A1C-nya masih 10, GFR-nya masih bagus, dan kolesterolnya sudah baik. Jadi bagaimana penanganan pada pasien ini? Ini kan ini tadi kata dokter Agus, tadi pilihannya kan apakah tadi pasien udah dengan banyak obat? Kita memilih yang mana nih selanjutnya? Karena kalau dikata kita menunda pengobatan, maka komplikasi akan timbul. Jadi harus segera memulai intensifikasi, inisiasi. Apakah dengan penambahan GLP-1? Apakah dengan basal insulin? Apakah dengan fix rasio kombinasi? Apa kita kasih premix atau kasih basal bonus? Nah, ini yang pilihan di tangan dokter sekalian yang akan menentukan depannya di mana dari pasien tersebut. Nah, ini kita lihat tadi guideline yang diberikan oleh Dr. Agusta Gun kami, bahwa kalau sudah ditemukan 2 macam obat, tapi masih tinggi juga, nah pilihannya nih, nggak kelihatan. Tolak. Ini telat ini soalnya.
wifi-nya telat. Jadi kita lihat yang di sebelah kiri atas itu, kalau sudah lama DM-nya ditambah, kasih multiple OHU, HbA1c-nya masih lebih dari 7,5, segera memberikan basal insulin atau formulasi yang sudah ada di BPJS atau fix rasio kombinasi yang akan ada di BPJS tahun depan. Katanya lagi siap-siap. Jadi kita siap-siap tahun depan ini kedatangan obat banyak. Dan dengan harapan kata dokter Adri angkanya juga akan menurun kan gitu kan, jangan sampai obat banyak pasien tetap tinggi. Karena snackingnya juga luar biasa gitu kan. Katanya setelah COVID lewat pandemi berikutnya pandemi diabetes. Karena hasil dari pandemi ini kita banyak makan segala macam, semuanya dimakan. Kalau bisa dimakan, dipikir kalau nggak bisa dimakan, ya dimakan. Ini makannya berat badannya melar semua gitulah, termasuk saya gitu lah. Karena takut kena COVID, jadi makan semua gitu kan supaya nggak kena COVID. Padahal kalau gula darahnya tinggi juga kena COVID juga gitu kan. Jadi pilihannya nih nanti kalau selanjutnya apakah inisiasi dengan basal, koformulasi atau dengan fix kombinasi rasio, tinggal milih. Nah ini kita lihat kenapa sih mesti fix kombinasi rasio kombinasi kata dokter Duta tadi. Karena kalau kita memberikan pasien yang di sebelah kanan dengan basal insulin saja, itu lama turunnya, nggak nyampe HbA1c. Kalau kita berikannya sebelah kiri GLP-1 saja setelah OAD, ternyata juga nggak turun-turun. Jadi kalau HbA1c penderita di atas 9, mustahil kalau andai kata kita mengobati cuma dengan GLP-1 atau basal insulin saja. Jadi harus ada yang lain. Nah, kenapa nggak basal bolus aja kan? Tadi kan udah basal, udah GLP-1, kenapa nggak basal bolus? Nah ini ada studi Beyond Study yang membandingkan antara fix rasio kombinasi dengan basal bolus. Hasilnya ternyata satu fix rasio kombinasi dengan basal bolus, padahal kalau fix rasio kombinasi suntiknya sekali, kalau basal bolus suntiknya 4 kali ya berarti ya. Lebih soro, kalau bisa jawab lebih soro. Jadi lebih enak disuntik sekali daripada 4 kali. Mudah-mudahan cepat masuk BPJS kan. Nah ini kita lihat nih, hipoglikeminya ternyata yang di tengahnya warna ungu itu tidak lebih rendah dibandingkan dengan basal bolus. Berat badannya lebih turun dibandingkan suntikan basal bolus. Jadi pilihannya lebih bagus kalau kita berikan basal bolus ini dibandingkan 3 yang kanan adalah, yang kiri adalah basal bolus, yang tengah adalah fix rasio kombinasi, yang ketiga adalah basal insulin ditambah SGLT2. Nah sekarang kalau kita lihat nih, kalau di HbA1c lebih dari 8, itu dia setara hipoglikeminya dengan yang basal insulin plus SGLT2. Berat badannya ternyata dia lebih turun dibandingkan yang basal insulin sama SGLT2, dan efek hipoglikeminya dia lebih rendah daripada basal bolus. Jadi banyak keuntungan yang diberikan pada FRC ini dibandingkan basal bolus. Nah jadi kenapa sih harus dikasih gabungan antara GLP-1 dengan basal insulin? Karena kedua-duanya ini mempunyai efek. Dibilang katanya kalau dikasih basal insulin takut hipoglikemi dan takut berat badan naik. Biasanya kalau dikasih insulin kan pasti berat badannya naik dan hipoglikemi. Kalau dikasih GLP-1, dia bilang katanya walaupun nggak menurunkan gula darah puasa dan habis makan, tapi dia efek terhadap berat badannya nggak terlalu banyak dan tidak ada hipoglikemi. Jadi digabungkan supaya bisa menurunkan tanpa hipoglikemi dan bisa menurunkan gula darah setelah makan.
Ini tadi yang Dr. Agus katakan, bahwa dengan pemberian fixed rasio kombinasi itu GLP-1 bisa menutup 4 dari lubang, asal sulit menutup 4, jadi dia menutup 7 dari 8 cacat yang menyebabkan hiperglikemi. Jadi dia bisa menutup semua nih, hampir, kecuali satu nih yang belum, cuma kidney-nya aja. Jadi mungkin kalau digabung dengan HCT itu nutup semua gitu ya. Jadi pemberian FRC ini penting karena dia menutup 7 dari 8 penyebab hiperglikemi. Dan AGA itu sudah meng-approve bahwa kalau HbA1c-nya tinggi, segera gunakan kombinasi, jangan cuma ngasih satu saja. Nah, sekarang kapan nih kita harus menggunakan FRC? Ini berdasarkan expert opinion, dikatakan kalau HbA1c-nya di atas 9, kalau pasiennya cenderung obesitas, kalau dia punya high risk terhadap hipoglikemi, kemudian dia mempunyai level postprandial glukosanya yang tinggi, dan satu lagi dia punya efek samping terhadap GI kalau diberikan GLP-1. Jadi makanya berikan fixed rasio kombinasi supaya efek GI-nya lebih rendah. Ini struktur kimianya kita lihat. Jadi kalau yang lixisenatide adalah golongan short acting GLP-1 reseptor agonis. Jadi dia menurunkan glukagon sekresi, menurunkan seksi glukagon sehingga gluconeogenesis menurun, perangsang insulin, dan memperlambat pengosongan lambung. Itu yang bikin orang kenyang. Makanya kalau orang makan dikasih GLP-1 kok bisa kurus katanya kan, soalnya kenyang terus. Dan yang satu lagi basal insulin menurunkan gula darah puasa dengan cara menurunkan gluconeogenesis. Kita lihat pemberian FRC Iglarlixy ini akan menurunkan baik gula darah puasa maupun gula darah habis makan. Tidak ada risiko hipoglikemi, terhadap berat badan dia tidak mempengaruhi, terhadap efek lambungnya juga rendah, dan dia simpel diberikan cuma sekali sehari. Bisa hemat harganya, mau masalah berapa sih? Di bawah 400-an, 475 ya. Jadi harganya cukup murah, apalagi kalau masuk BPJS kan gitu kan, nggak pakai bayar. Mudah-mudahan tahun depan nggak tahu nih panitianya ada nggak di sini. Nah sekarang gimana nih intensifikasinya? Kenapa perlu intensifikasi? Gimana? Ternyata tadi Dr. Agusta sudah bilang bahwa Iglarlixy ini sudah diteliti banyak dibandingkan dengan obat OAD, Dilixilan O, Dilixilan L. Dia dibandingkan dengan pemberian orang yang gagal menggunakan basal insulin. Dilixilan G itu membandingkan dengan GLP-1 reseptor agonis. Ini dibandingkan juga terhadap basal bolus, dan yang terakhir dibandingkan terhadap premix. Ternyata hasilnya lebih baik diberikan FRC dibandingkan obat-obat. Kalau kita gagal OAD, gagal basal, gagal dengan GLP-1, nah itu lebih baik digunakan FRC Iglarlixy. Nah ini kita lihat nih tadi, jadi bekal apa lebih baik? Karena dia lebih simpel, karena diberikan sekali sehari. Bisa menurunkan HbA1c. Kemudian berat badannya naik yang ditakutkan bahkan gitu kan gitu. Kenapa tadi insulin kok saya ditambah bohai gitu kan? Jadi gara-gara bokeh gitu ya. Kemudian juga efek GI-nya lebih rendah dibandingkan kalau kita berikan GLP-1 reseptor. Kenapa sih obat Iglarlixy ini kayak gimana nih? Ternyata ada dua sediaan. Ada yang sediaan warna kuning, kita bilang peach itu warnanya kuning kan? Itu yang 100 unit dengan 50 mikrogram lixisenatide. Yang kuning 100 banding 50, 1 banding 2. Kalau yang hijau itu olive, itu adalah
100 unit glargin dengan 33 mikrogram oksigen, 1:3. Nah, kapan kita pakai yang kuning, kapan kita pakai yang hijau? Kalau dosis basal insulinnya kurang dari 30, kita pakai yang kuning. Tapi kalau udah lebih dari 30, kita pakai yang hijau. Jadi dokter Andri udah pakai golongan basal insulin dari 30, switch-nya itu ke yang hijau kan gitu. Tapi kalau dia di bawah 30, pakai yang kuning. Nah, kuning hijau. Di langitnya biru. Aduh. Nah ini dah. Jadi kalau kita naik belum pernah kasih insulin, tadi dari OAD gagal, segera mulai dengan yang kuning, mulai dengan 10 unit. Tapi kalau sudah pernah diberikan basal insulin, lihat basal insulin terakhir berapa nih? Kalau kurang 30, kasih yang kuning, mulai 20 unit. Kalau yang 30, kasihkan hijau. Tunggu bokeknya lagi, masak dulu. Nanti dipencet cepetan. Nah, gimana ini hasilnya nih? Jadi kita mulai 10, naikkan perlahan-lahan. Jadi slow goes slow, start low, go slow. Nah, itu susah bener ngomongnya tuh. Apalagi tadi kebanyakan makan pisang goreng ya dokter. Saya ya. Jengkejun, tunggu sarapan telur lama banget. Naikkan, kalau misalkan yang kuning udah sampai 40, segera switch ke yang hijau. Ini cuma sekali sehari, jadi nggak boleh 2 kali sehari ya. Nah ini cara naikin turunnya. Yang dijadikan pemeriksaan cuma puasanya aja. Kalau puasanya udah di antara 80-130, tetap dosisnya di tempat yang sama. Tapi kalau dia lebih dari 130, naikin 2 atau 4 unit tiap 3 atau 7 hari. Jadi pasiennya perlu SMBG. Kalau dia kelebihan, jadi kerendahan, turunkan 2-4 unit tiap 3 atau 7 hari. Jadi naik turunnya setiap 3 hari atau 7 hari. Biasanya kalau pada pasien mendingan 7 minggu sekali aja ya dokter Andri ya. Biar nanti bayarannya nambah juga kan. Nah ini dia. Itu ya, jadi pokoknya 80 sampai 130. Kalau kurang dari 80, turunkan 2-3 unit. Kalau lebih dari 130, naikin 2-3 unit tiap 3-7 hari. Jadi berdasarkan SMPG. Nah ini yang harus dicatat nih. Pemantauan gula mandirinya dicatat nih. Setiap sebelum makan pagi, sebelum makan, setelah makan pagi, setelah makan malam, sebelum tidur kita cek. Kalau bisa 7 poin. Tapi nggak mungkin 7, kalau pasiennya kan ditusuk-tusuk terus marah nanti dia. Jadi sekarang bisa gula darah puasa doang. Besok puasa dengan habis makan. Nanti makan malam dicek sebelum tidur berapa, ada hipoglikemia apa enggak. Nah itu harus dipantau untuk menghindari efek hipoglikemia pada pasien. Nah, jadi gimana kalau kombinasi OAD dengan obat yang baru ini? Kalau pakai SGLT2 inhibitor, enggak apa-apa, silakan. Jadi malah tutup kan dari 7 ditambah lagi jadi 8-8-nya ditutup oleh obat iglanesin plus SGLT2. Gimana di PP4? Kalau sudah dikasih di PP4 jangan dikasih, karena dia bertentangan dengan GLP-1 kan kerjanya sama aja kan, jadi jangan ditambah. Golongan SO, hati-hati, stop nih, nanti bisa efek hipoglikemia. Akarbos, gimana nih? Kalau ada efek kan efek mual, kalau ditambahin akarbos tambah nggak enak, mendingan kita stop akarbosnya. Glitason gimana? Gitu kan? Kalau biasanya kalau dikombinasi suka tambah bengkak gitu kan, tambah itu. Nah itu yang harus jadikan pemikiran para dokter sekalian untuk pemilihan obat-obat tambahan. 2 menit lagi. Siap. Gimana kalau dia efek GI-nya? Gimana caranya nih? Kita lihat
Gimana caranya tadi? Mulai rendah, naikkan pelan-pelan. Kalau perlu, stop dulu, turunkan dosis, atau diakses ulang berapa dosis yang kita ingin diinginkan. Kemudian ingatkan pasien supaya ngunyahnya lama. Rasul bilang 33 kali, biar harus 33 kali sampai bosan, nanti masih makannya dikit deh, banyak ngunyahnya kan, supaya nggak mual. Kemudian tambah, kalau dia konstipasi tambah serat dan minum supaya bisa buang air besar. Kalau diare, kalau diberikan bersama metformin, turunkan dosis metforminnya supaya nggak diare. Dan kalau hipoglikemi, golongan S itu harus dihentikan. Dan basal insulin juga kalau misalkan sudah diberikan, kita turunkan 20%. Jadi Ivermectin ini sudah terbukti aman kok. Di-approve oleh European Society untuk diberikan, jadi aman terhadap efek mualnya. Dan kita lihat bahwa selanjutnya dia bisa dinaikkan gradual, pelan-pelan, beda dengan GLP, kan inisiasi terus maintenance. Tapi dia dinaikkan pelan-pelan, 2 unit atau 3 unit, sampai efek mualnya bisa diadaptasi oleh penyakit. Ini kalau dibanding GLP yang lain, ternyata fix rasio kombinasi berdasarkan artikel ini tidak lebih bagus dibandingkan kalau GLP-1 saja. Jadi kombinasi ini menurunkan efek GI dari yang privatnya. Itu respon maaf itu berarti ya. Nah pada pasien ini tadi setelah dia memakan obat dapat metformin sih, kemudian dilihat 3 bulan kemudian ternyata gula darahnya turun, pastinya 96 ya 120, biasa fungsinya udah turun 1,8 jadi 8,4 yang tidak ada efek hipoglikemi. Dan pada penelitian 6 bulan kemudian ternyata HbA1c malah turun di bawah 7 jadi 6,9 dan obat-obatannya tetap dosisnya tidak diberikan. Jadi pasien ini adalah satu real case bahwa dia aman untuk diberikan menggantikan basal insulin yang telah ada. Jadi sebagai kesimpulannya, obat FRC, fixed ratio kombinasi ini penting karena dapat menurunkan gula darah puasa dan habis makan, tidak ada efek hipoglikemi dibandingkan basal insulin, tidak ada pengaruh terhadap berat badan dibandingkan basal insulin, dan dia mempunyai efek GI yang lebih rendah. Dan dia simple diberikan sekali sehari, dan hasilnya itu akan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Mungkin dari saya itu saja, Dr. Andri. Barangkali kita lanjutkan dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, aplaus yang meriah. Sehingga silakan di depan, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jawab yang hadir di sini. Kita punya waktu 10 menit. Dan memang menjadi renungan gitu ya. Dari Sumedang mah tidak ada Harto 400.000 masuk. Oh, maaf ya, ada pertanyaan dari Dr. Irfan Cimahi ya. Nah, kalau pasien-pasien the middle to low, kumaha itu Dr. Irfan gitu ya. Juga dengar bahwa FRC begitu reseptor atomis bagus untuk proteksi jantung, betul nggak Dr. Irfan? Mungkin itu silakan. Ya, terima kasih Dr. Irfan. Jadi kita harap aja deh mudah-mudahan tahun depan ini masuk BPJS gitu kan. Karena dengan pemakaian masuk BPJS berarti pemakaiannya akan lebih luas dan penderita nggak usah bayar kan. Dan memang menurut ada ESD itu GLP-1 receptor agonist itu dipergunakan untuk pasien-pasien yang sudah established ICPD atau yang heart failure. Jadi berikanlah pada orang-orang yang mempunyai comorbid itu barangkali. Jadi siap-siap deh gitu kita berikan obat ini karena ini banyak manfaatnya terhadap pasien. Mungkin itu berarti
Katanya April katanya dok, kata tunggu aja katanya April tahun depan. Mohon bersedia mendorongnya supaya Personil tolong dorong gitu ya. cepat. Mungkin ada lagi pertanyaan dari audiens yang ada di sini, silakan Dr. Anas Sabana, Ketua Korwil Sumedang Utara, silakan Dr. Anas. Kepala BKKB juga ya sekarang. Silakan. Tidak sosial. Sambil duduk aja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kami di lapangan cari yang praktis pada saat yang disampaikan oleh dokter Anissa itu ada yang komorbidnya, kita perhatikan kemudian pilihan pasien. Tapi lebih prioritas yang mana pada saat melihat kondisi pasien dengan mungkin manfaatnya pasien atau tapi prioritas mana yang kita lihat dari kondisi pasien pada saat pasien itu memang akhirnya tidak bisa diberikan dengan spesimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry, keluarga beda. Jadi dokter Ana, kalau kita lihat pasien itu harus dilihat individual. Jadi kan individual approach. Jadi tergantung pasien ini apakah yang baru atau yang lama. Berapa lama, apakah ada risiko hipoglikemi atau tidak, ada komorbid kardiovaskuler atau ginjal enggak. Karena penyakit diabetes itu tidak hanya mengobati gulanya saja, tapi juga mengobati efek terhadap kardio dan renal yang lebih dikhawatirkan, karena itu yang akan menghabiskan banyak biaya di BPJS. Nanti begitu ada komorbid itu akan menambah biaya. Oleh karenanya, kalau di dalam penanganan pasien itu kita atur secara individual dan obat-obatannya pun kita sesuaikan dengan yang ada daya gunaan pasien. Kalau pasien BPJS kita gunakan obat-obatnya di BPJS dulu. Tujuannya adalah pasien tersebut terhindar dari komplikasi lebih lanjut, karena diabetes adalah penyakit yang tidak bisa sembuh dong. Tapi hanya bisa dikendalikan. Dengan cara apa? Jaga mulut, kalau kata dokter itu jamu, jaga mulutmu, katanya gitu kan. Karena di Indonesia ini susah dibilangnya, di Sunda apalagi. Kalau dibilang makan tuh makan lagi. Jadi tuang sangu, pamit tuangmu sanesna, sanes sangu gitu. Jadi makan mie, makan batagor, makan tahu, makan burian, itu nggak dihitung sama dia, padahal harusnya dihitung. Jadi makanya saya bilang yang disebut makan itu yang masuk mulut, nggak mungkin masuk hidung. Gitu ya. Jadi yang penting edukasi kepada pasien bahwa diabetes ini nggak bisa sembuh. Karena kalau dulu zaman saya kuliah sampai terus sekolahan sama dokter Andre ini paling pinter di angkatan saya. Tempat semurah. Jadi very humble. Jadi kita lihat dulu pasiennya, ajak ngobrol, kasih tahu, jangan sampai dia bohongin dokter. Sebelum ke dokter dia diet dan olahraga setengah mati supaya hasil pemeriksaannya bagus. Nanti kalau saya ke dokter, gula darahnya 130, habis makan 180. Nah, habis itu dia sorak-sorak ke dokter Dikter, terus dia bilang, saya makan bebas lagi. Nanti sampai 3 minggu, seminggu lagi saya diet lagi, kan gitu kan. Ujian kayak gitu. Karena kalau di rumah sakit HbA1c itu susah periksanya. Hanya bisa diperiksa di puskesmas. Nanti ketahuannya kalau HbA1c 10, nah itu berarti dia membohongi dokternya dan membohongi diri sendiri. Mungkin itu barangkali ya. Jadi edukasi penting karena penyakit ini tidak bisa. Gitu ya. Saya persilakan yang dari Cirebon, Dr. Manik, ada pertanyaan mungkin? Atau dari Purwakarta, silakan mengajukan
kan pertanyaan ini sih suatu silakan ada pertanyaan. Silakan perkenalkan diri dari mana, kemudian silakan ditanyakan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Irfan dari Kerawang. Saya mau tanya, kan penyebab diabetes itu asal 8 ya tadi dokter kasih tahu 8. Obatnya pasti macam-macam di 8 itu pasti ada. Kira-kira kita bisa tahu nggak penyebab yang paling terbesar itu di mana? Jadi kita ngobatinnya gampang, gitu. Jadi kan dari 8 itu obat macam-macam ini. Tetapi saya berarti cuma 2 yang kita banyak kita tahu. Yang gula darah puasa dan 2-nya PP itu selalu yang kita obatin itu. Tapi dari penelitiannya itu ada 8 penyebabnya, gitu. Obatnya pun pasti ada 8 itu sesuai dengan penyebabnya itu. Kira-kira ada nggak penelitian? Jadi gampang kita ngobatinnya, nggak usah. Oh ini penyebabnya dari ginjal, kita kasih obatin yang dari ginjal. Oh ini dari usus, kita obatin yang dari usus gitu. Pak ini dari pankreasnya, kita ngobatin dari pankreasnya. Kira-kira gitu. Sampai sekarang masih belum tahu tuh jawabannya. Gitu. Terima kasih Dr. Irfan. Menarik dok. Jadi sebetulnya awalnya kan cuma 3 kan, gangguan sekresi pankreas, resistensi insulin atau keduanya awalnya cuma 3. Kemudian berkembang jadi 8 yang tadi itu kan, Omnisius octet. Bahkan yang sekarang 11 loh, 11 egregious. Jadi 11 faktor yang mempengaruhi peningkatan gula darah. Nah sekarang kalau pertama kali kita zaman dulu itu mengobatinya cuma glukosentris, cuma gulanya doang. Sekarang sudah kardio, renal, metabolik. Tidak hanya glukosentris, jadi penanganannya harus bagus. Jadi ngobatin gula itu nggak cuma gulanya doang. Yang dulu kan R1C, blood pressure, kolesterol itu harus ditangani. Jadi kalau bisa datang DM, nggak cuma ngobatin metformin, nggak gitu dok. Tapi faktor resikonya, karena dia ujung-ujung kan dia menyerang pembuluh darah seluruh tubuh. Bisa ke stroke, bisa ke koroner, bisa ke ginjal, bisa ke neuropati. Nah itu yang paling kita takutkan. Jadi begini dok, kalau kita nanti menemui pasien yang bandel banget, turunnya udah pakai OAD dikasih limepiril, udah metformin, akarbos, pioglitason, nggak turun-turun, berarti ini yang tadi ini nih kayaknya kan gitu dok. Makanya ada pergeni itu menunjukkan kalau udah dikasih multiple OAD masih tinggi, makannya sudah benar, olahraga sudah benar, mungkin penyebab yang lain. Apakah fungsi sel betanya itu masih bisa dipancing untuk bikin insulin? Apa kayak seperti gini dok, ibu dokter ngasih obat itu kan seperti kita ngasih bahan makanan, tolong bikinin nasi goreng ke pankreas kan gitu. Kalau pankreas sudah tidur, sistemnya udah sakit, nggak jadi itu, tetap bahan aja, nggak akan jadi makanan, nggak jadi insulin. Makanya perlu pemberian apakah insulin atau formulasi atau kasih fix rasio kombinasi, pasalnya sudah dengan GLP-1. Nah itu yang dipenting. Kalau kita sudah mentok nih, nah nanti misalkan kalau dokter udah mentok nih nggak bener, konsul ke dokter Andri dulu, misalkan kalau di Purwakarta dari Kerawang. Nah itu konsul ke PPK 2 dulu, ini apa nih penyebabnya aneh nih, gitu kan? Biar PPK 2 pusing, kalau PPK 2 udah pusing, kirim PPK 3. Kalau udah pusingnya udah balik lagi PPK 2, kembali lagi PPK 1, gitu dok ya. Jadi nggak usah pusing sendirian dok, karena ini penanganan bersama dan program besar Indonesia, karena Indonesia saat ini masih menduduki peringkat kelima dunia juara untuk DM-nya, tapi untuk IGD-nya level 3 ya, yang pre-diabetesnya itu nomor 3 dunia. Jadi bahaya nih, Indonesia bakal naik lagi gitu dok kalau kita acuh terhadap pengobatan pasien. Jadi edukasi
penting. Makanya hari ini ada Persadia ini untuk meningkatkan awareness keluarganya. Kadang-kadang kalau pasiennya udah diet, keluarganya nggak diet, mah pasti pengen deh kasih kiriman makanan, dodol, makan kayak gitu. Nggak bibi tahu kan gitu, gitu nanti gitu ya. Baik, karena waktu kedua yang membatasi kita untuk berdiskusi. Selanjutnya tadi kita kan ada satu titik yang ginjalnya yang belum teratasi oleh FRAC ini. Sesudah ini ada topik mengenai SGLT2 inhibitor. Nah, simaklah selanjutnya setelah yang satu ini. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Andri dan juga pemateri Dr. Alfa dan juga Dr. Otto. Untuk selanjutnya kita akan memasuki seminar sesi kedua yang akan dipimpin atau dimoderatori oleh Dr. Maya Kusmawati, spesialis penyakit dalam KMD. Untuk selanjutnya diserahkan kepada moderator. Terima kasih MC ya. Ini alarm mager saya udah bergetar dari tadi dok, karena kita duduk udah lebih dari 1 jam ya dok ya. Jadi saya minta izin teman-teman dokter sebelum mulai ya, Dokter Sony, Dokter Hikmat berdiri dulu. Saya minta tadi Persadia yes ya dok ya. Baik, mangga sambil goyang-goyang karena dari tadi alarm saya udah gerak. Kita kan nggak mau diskusi ya sebagai diabetes. Siap? Bersedia? Yes. Bersedia? Yes. Bersedia? Yes. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita memasuki sesi kedua. Kali ini tadi kalau berbicara tadi Dokter Andri, Dokter Augusta dan Dokter Okto sudah membahas mengenai modalitas injectable terapi. Kali ini kita akan berbicara mengenai obat oral anti diabetes menjadi modalitas kita juga dalam pengelolaan diabetes. Jangan takut dengan harga mahal, jangan takut dengan berbagai macam. Yang jelas kita harus upgrade ilmu kita mengenai pengelolaan diabetes terkini. Nah, untuk itu di sesi ini kita punya 2 pembicara, guru kita semua. Yang satu tawakannya bapaknya Persadia Indonesia, Ketua Persadia Indonesia. Di sini ada Dr. Tony Wibisono, SPPD KMD, yang akan membawakan materi mengenai benefit dari penggunaan SGLT2 dalam hal ini adalah dapagliflozin dalam peranannya mengelola diabetes tipe 2, terutama sesuai dengan panduan pengelolaan diabetes terkini. Kepada Dr. Tony Wibisono saya persilahkan. Untuk kurikulum vitae-nya mungkin bisa teman-teman lihat, mangga dok. Saya nggak perlu bacakan ya dok ya, karena bisa 1 jam bacain CV-nya Dr. Tony. Mangga silakan. Ya. Beberapa teman-teman perkenalan tidak usah. Dari kemarin kita joget-joget ya. Saya hormati Ketua ID, Ketua Wilayah Barat dan jajarannya, dan saya hormati teman sejawat yang datang ke ruangan ini maupun yang saya lihat tadi 171. Ya, alhamdulillah ya, banyak sekali ya. Tadi Dr. Augusta itu bicarakan terapi injeksi. Kemarin saya sudah jelaskan pedoman yang baru ya mengenai terapi injeksi insulin pada orang dengan diabetes yang sudah kombinasi, tidak bisa terkontrol, tidak hanya pilihannya basal insulin, tapi bisa fitratio kombinasi ya yang berangkat saat ini. Atau formulation nanti next time dokter mengadakan ya, karena
lebih mudah ya, menghadapi kontrol gula darah. Baik. Yang kedua, kalau pasien yang dekompensasi, pasien baru tahu, tetapi sudah Dr. Agusta kalau tadi menyebutkan bahwa terjadi poliuri politik berat badan turun, itu juga perlu pengobatan injeksi insulin, tidak hanya batal, tetapi bisa fixed ratio combination dengan basal bolus dan co-formulation. Jadi ini penting sekali bagi teman. Oral ini, ya coba slide bisa ditanyakan slide-nya. Saya kirim tadi malam, ya nanti pagi ya, kita bicara mengenai penanganan diabetes, memang agak susah ya. Apakah teman Jawa mengetahui bahwa kalau pasien itu disebut diabetes nangis? Ya, ya kalau saya ini sudah biasa, mau nangis, mau berontak, saya ini tidak diabetes. Sudah biasa itu ya. Nah, tentunya peranan kebetulan hari ini banyak anggota persalinan. Ini saya minta bantuan untuk menerangkannya dengan baik. Baik, saya berikutnya. Oke, ini display saya adalah hari ini saya datang atas promosi, ya, dan bahan-bahan ini bisa saja tidak langsung harus diterapkan oleh teman Jawa, tapi harus dipelajari dulu. Nah, kalau kita lihat ini tahun 2021 cukup banyak, kurang lebih 500 jutaan pasien diabetes seluruh dunia, dan pada kurang lebih 10% mati oleh karena penyakit kardiovaskuler. Ya, kita lihat jantung dengan 1014. Dan ini pada umumnya juga tidak hanya mengenai negara yang berkembang, tapi juga negara yang maju. Dan kalau kita lihat di sini untuk Indonesia, ini data dari ICS, kurang lebih tahun 2021 pasien diabetes. Ya. Maaf, 20 juta. Tetapi yang dikendalikan, diobati oleh teman Jawa hanya 30% saja. Jadi jangan gembira, ya. 30% yang diobati, ternyata 30% yang diobati itu yang tercapai sampai itu kan berat sebenarnya bagi. Oleh karena itu ada yang disebut clinical inertia. Clinical inertia itu bisa dari kita sendiri sebagai tenaga medis, bukan hanya dari pasien atau mungkin sistem kesehatan kita. Jadi perlu kita mengoreksi diri kita sendiri, ya. Terus yang selanjutnya kita lihat di sini prevalensinya 10%. Jadi kalau hari ini kita datang ada 100 orang yang online, 10 orang diabetes. Dari 10 orang yang diabetes, hanya 3 yang diobati. Dari 3 yang diobati, 1 orang yang terkontrol. Jadi sebenarnya biasa menjawab. Sebenarnya ini senang ya, kita pasien pasti kontrol kita ya. Modal. Jadi ada mahasiswa yang lulus setiap tahun, ini modal ini. Ya, kita bisa melakukan. Itu kita seorang dokter itu kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka ya. Nah, itu persadia itu adalah amal ibadah karena tidak ada bayarannya. Lanjutkan. Ya. Ini proyeksi mudah-mudahan 2045 masih ada kita semuanya, kurang lebih 30 juta pasien diabetes. 30 juta, Sumedang penduduknya berapa juta? 1,3 ikut berperan juga. Ya. Dan kita tahu komplikasi kita lihat makro maupun mikro. Kalau kita lihat di sini, mikro yang paling besar. Mikro angiopati, gagal ginjal, retinopati, ya, atau neuropati itu yang terbanyak. Tapi kalau kita lihat makronya sepertiganya daripada mikroangiopati. Kalau ini yang mikroangiopati ini menderita,
hidup. Sebenarnya kalau yang ini makro ini mati, selesai ya penderitaannya. Ya, selesai. Saya ingat ada beberapa senior saya, kalau bisa mati langsung nggak ada sakit-sakitnya. Ya, senang ya. Tetapi ini jadi apa? Kalau sekarang tenaga kesehatan yang untuk makro angiopati banyak, sehingga sama saja menderitanya dia obat-obatan itu. Jadi cukup banyak. Saya cerita sendiri. Saya ini tidak ada profil masih metabolik pak. Tapi pada waktu praktek saya aritmi. Aritmi masuk UGD di depan pasien praktek. Ada yang masih praktek. Masuk ICU, diperiksa semuanya normal. Jawabannya orang kardio, listriknya ada terjadi. Dan saya punya tim. Jadi kalau ada apa-apa, langsung saya telepon, nggak tahu semuanya. Kalau sudah disebut listriknya ya itu namanya rezeki, ya. Gak jadi apa-apain. Saya minum obatnya 1 bulan tetap aritmia. Itu kegagalan kardio. Hari itu saya belajar, namanya saya juga ketua ilmu dari penyakit dalam. Saya belajar. Ya. Kebetulan saya peneliti vitamin D. Vitamin D bermanfaat untuk metabolisme kalsium. Kalsium bermanfaat untuk kontraktilitas semuanya. Saya minta itu besoknya hilang semua. Tapi saya tidak cuma 1 bulan semua obat yang banyak itu saya minum. Nah itu saya kontrol ke dokter kardio. Ya Pak Mas, istilah ini. Dulu minum teh, minum kopi, tapi beneran. Saat ini saya minum kopi, habis tidak ada masalah. Saya tidak masalah, coklat tidak masalah. Ya, karena mengandung kafein. Setelah selesai semuanya, saya coba, saya kasih bonus 1 bulan lagi, 22 bulan minum obat tersebut. Saya berhentikan, maka bisa saja yang tidak diketahui oleh mungkin ilmunya pada saat itu ada tambahan dengan pembinaan vitamin D dan pemeriksaan daripada vitamin D di kalangan dokter di Jakarta masuk GGC karena kita termasuk ya langka, tidak pernah kena matahari, kerja langsung ke rumah sakit. Kalau ada supir dijemput, kalau sudah turun di lobi. Saya ini namanya kalau cuma supir saya lobi. Tapi alhamdulillah saya berubah semuanya. Saya ini tidak bisa sepeda. Ya, selama di sini karena sibuk sekali. Jadi hari ini saya sudah rapat Inata ya. Inata itu tiru nanti malam nih. Ini perjalanan saya dapat. Dan apa lah, ini nikmat hidup yang diberikan Allah saya ke saya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini perhatikan, makrovaskuler kalau zaman dulu selesai. Tetapi sekarang dengan tenaga kesehatan yang cukup fasilitas yang cukup, ini menderita juga. Sepertiga daripada mikroangiopati. Dan kita lihat, ternyata di sini makroangiopatinya ada 2 komponen, gagal jantung dan komponen dari mikroangiopati. Sikit. Kalau di total 60%. Pasien-pasien yang kita hadapi 60% berhadapan dengan CKD kurang lebih 36, 24. Jangan menanti infark miokarditis akut, stroke atau PID. Sebenarnya kita bisa melihat ini kalau kita aware. Pasien dengan parestesia bukan saja neuropati. Ya. Terus pasien stroke, palpi mestinya harus diobservasi. Kita beberapa pasien palpi dengan faktor risiko, kita angiografi, ternyata sudah ada dengan kita. Ya. Nah, tapi dengan adanya itu mungkin ini akan bertambah. Namun hari ini kita harus waspada. 60% pasien kita menghadapi gagal jantung dan gagal ginjal. Tidak bisa lompat, tidak. Ya, bisa? Masuk juga. Ya, terus. Nah,
Kita juga kita lihat di sini, ternyata kalau dilihat gagal ginjal itu, EGFR maupun albuminuria sebagai parameter kelainan ginjal, kita lihat di sini makin menurun dan albuminuria makin meningkat, ternyata berkorelasi dengan kematian. Ya, nah ini kita lihat makin menurun makin tinggi. Dan yang berikutnya, ini hanya menekankan bahwa kita ini harus belajar pasien diabetes, mungkin dia heart failure, mungkin juga dia CKD, yang ujungnya akan meningkat kematian 5 kali pada heart failure. 5 kali. Dan pada pasien diabetes 40% itu sudah ada CKD yang akan meningkatkan lagi heart failure-nya itu, yang akhir ujungnya kematian lebih tinggi risikonya. Dari kalimat yang ini, mungkin teman-teman mulai mengevaluasi pasien diabetes yang sudah lama, apakah sudah ada heart failure-nya dan ada juga CKD-nya. Pemeriksaan CKD mudah dilihat mikroalbuminuria (ACR), ya. Jangan menuju makroalbuminuria. Mikroalbuminuria. Ya. Yang kedua, minta bantuan teman sejawat untuk melihat apakah sudah ada heart failure. Nah, ini mekanismenya kalau kita belajar biomolekuler, tidak hanya gulanya, ya, tidak hanya age, ya. Kalau gula itu bertinggi, maka metabolismenya tidak menuju ke cycloscript yang ujungnya menghasilkan ATP. Tapi dia akan bergeser ke aktivasi dari, kalau disingkat itu PAHA, jalur polio, aldosteroid, hexosamin, dan AIDS, yang ujungnya nanti ROS-nya meningkat. ROS-nya meningkat. Apa hubungan dengan blood pressure? Pada orang diabetes tipe 2 terjadi insulin resisten. Pada orang yang dengan insulin resisten akan meningkatkan angka asitose, yang ujungnya blood pressure. Yang selanjutnya, dengan gula yang tinggi, itu meningkatkan inflamasi. Semua dampak ini akan mempunyai dampak tidak hanya di ginjal, tapi juga jantung. Kelainan ginjal akan memperburuk jantung. Jantung yang kurang baik akan memperburuk ginjal. Ini suatu lingkaran sehat. Oleh karena itu, kita bagaimana mengatasi gula yang penderita diabetes yang punya risiko itu? Gula diperbaiki kalau bisa memperbaiki fungsi daripada jantung dan juga memperbaiki atau mempertahankan fungsi daripada ginjal. Jadi tidak hanya glukosentrik, tetapi juga perhatikan manfaat yang lain. Ya, ini mekanismenya ada 3, hemodinamik, neurohormonal, dan beberapa mekanisme yang bersangkutan dengan penyakit kardiovaskuler. Kita hadapi pasien-pasien itu mengalami komplikasi. Sebenarnya kalau kita lihat dari faktor risiko, ini ternyata kita sudah mulai menganjurkan pengobatan. Garis ungu itu ya, sudah mulai dilakukan pada saat pasien sudah hanya faktor risiko. Belum ada heart failure-nya, belum ada CKD-nya, atau belum ada penyakit aterosklerosis. Dan ini akan memperbaiki komplain pasien dan juga memperbaiki kualitas hidup pasien. Jadi bukan hanya kita mulai lifestyle saja, ya, mulai diet, exercise itu penting. 60%, 60% itu bisa baik semuanya dengan diet, exercise. Namun pada penelitian yang kita sudah tahu, Diabetes Prevention Program Study membandingkan orang yang lifestyle dengan intervensi oral antidiabetes, yaitu metformin, 2 tahun dia bisa baik. Setelah itu beladrak. Dr. Okto menyebutkan harus jamu. Setelah jamu ini ternyata populer, ya. Kayaknya keren. Jagalah mulut. Tidak ada mulut. Saya takut ngomong mulut. Kasar. Mulut aja. Jaga mulut. Ya. 2 tahun. Ini penelitian. Evidence based. Setelah itu gagal. Tapi ada beberapa pasien yang setelah diobati, dia lepas obat.
Kalau lepas obatnya ini tetap hasilnya baik, inilah yang disebut diabetes remisi. Sudah ada di jurnal Diabetes Care, tolong dibuka 2020 kalau nggak salah, disebutkan mengenai masalah itu. Oke, nah kita contohnya, pasien wanita 55 tahun, diabetes 3 tahun, HbA1-nya kurang baik, EGFR yang baik, LDL-nya juga masih di atas target, blood pressure-nya ya masih borderline, BMI-nya termasuk obes, minumnya metformin 1000 mg. Yang kedua, ARB. Jadi sudah mendapatkan obat ini, metformin dan valsartan, ternyata blood pressure-nya sekian, BMI-nya sekian, LDL-nya belum baik. Ya. Kalau masih ingat dari slide yang sebelumnya, mestinya pasien ini sudah mulai diintervensi obat yang bisa mempunyai dampak pada EGFR-nya maupun jantung, karena baru faktor risiko. Ya, slide berikutnya. Ini sudah terlalu siang baterainya. Oke, kalau guideline yang kita lihat ini dari tahun ke tahun itu berubah. Kalau pertama mungkin harus kontrol gula darahnya, dan yang kedua berat badan. Berikutnya berubah, harus individual. Jadi pertanyaan ada disebut. Individual ini artinya apa? Kesepakatan yang dibuat oleh dokter dan pasien. Maunya gimana? Jangan menurut guideline saja. Dicocokkan. Ada nggak komorbid yang bisa memperberat kalau diobati ini? Adakah kemampuan diskusi? Kalau sudah capai kesepakatan, maka itulah yang cocok untuk pasien dan dokternya tahu nanti seberapa itu kemampuan bisa dicapai. Misalnya HbA1c dari 7,5 ternyata 7,2, ya karena itu sepakat dulu. Setelah itu mungkin ada, dok kayaknya nggak cocok lagi, dok bisa dirubah. Jadi senangkanlah pasien. Kalau dulu saya mendapat pelajaran untuk merubah sikap pasien itu ada tahap-tahapnya. Tahap pertama adalah diberitahu dulu, pasti menolak. Yang kedua, berikutnya, biarkan dia datang. Ternyata ada sesuatu, dia akan kembali. Diskusi lagi ke dokternya. Oh gini, terus sepakati mau menjalani apa? Sepakati. Setelah itu dimonitoring, baru dia mulai. Jadi tahapnya banyak. Jadi teman jawab sebagai edukator, jangan putus asa. Ini namanya orang memahami itu panjang. Intinya medsos saja saya. Untuk waktunya 5 menit lagi dong. Baik, terima kasih. Saya mau diskusi mengenai bagaimana memahaminya. Kalau obatnya gampang, ya. Kita lihat di sini. Dulu mengobati pasien diabetes, obatnya apa? Tapi berkembang lagi, ada obat yang nggak baik, lalu stratifikasi mengenai kontrol gula darahnya. Yang kedua, baru obatnya perlu dan konsep. Kita lihat guideline yang dibuat oleh teman sejawat semuanya seperti ini. Kita lihat HbA1 7,5 ke bawah, 7,5 sampai 9 atau 9. Kalau kita lihat pada 7,5 bawah, itu semua obat bisa dipakai. Tetapi ada catatan di sampingnya bahwa pasien dengan yang baru saja HbA1-nya di bawah 7,5 ini boleh diberikan SGLT2 inhibitor pada pasien dengan ASCVD atau faktor risiko. Pasien dengan Parkinson. Jadi kita tinggal memberikan ke teman sejawat, diskusi dengan pasien mampu apa enggak, kita memberikan lifestyle, bisa saja langsung SGLT2 inhibitor kalau di bawah 7,5. Demikian juga untuk yang 7,5 sampai 9. Ya, jadi baca dengan pelan-pelan, dipahami, nanti diskusi dengan pasien. Bahkan pada guideline yang diajukan oleh IDE itu sudah mulai dari awal untuk pasien diabetes diberikan SGLT2 inhibitor itu tekankan ASCVD
high risk, heart failure di kiri, langsung turun. Tapi kalau tidak punya duit ya, kita diskusi dulu pakai yang lainnya. Itu suatu option. Kita bisa ada di sini karena option, karena punya kepentingan. Ya. Nah, ini dulu kalau berfokus HbA1c, kita lihat di sini mikroangiopati jelas punya manfaat cukup besar dibandingkan makroangiopati yang kalau lihat struknya 12, untuk penyakit jantungnya 40%. Nah ini diperbaiki. Data-datanya belum data, ternyata SGLT2 inhibitor dibandingkan placebo, add-on ya ini metformin jauh lebih baik, metformin sulfonylurea, GLP-1 ini juga lebih baik maupun DPP-4. Jadi semuanya mempunyai manfaat, artinya mau mengkombinasi SGLT2 inhibitor bisa metformin, bisa F2 yang meskipun harus hati-hati dokter itu tadi ya. Yang kedua GLP-1 ya, DPP-4 ya semua bisa. Nah, kembali lagi ke pasien kita, mestinya kita mempunyai kesempatan memberikan obat tambahan di samping metformin. Metformin ini sudah cocok nggak khusus? Teman jawab. Sehari 1000. Ada yang geleng, terima kasih. Terapi dos untuk metformin adalah 1.500 misalnya. Ya, jadi mestinya harus diperbaiki juga metforminnya kombinasi SGLT2. Yang kedua, kita belajar dari HbA1c 7,8. Nah, itu kan lebih biasanya ini yang kurang baik bukan gula darah puasanya, tapi postprandial. Maka kita mau intervensi, kita harus perbaiki mungkin dari ini. Ini penelitian yang sebelumnya era obat-obat baru, semuanya daripada makroangiopati ini jauh bermanfaat dibandingkan makroangiopati. Kita tekan ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana obat yang baru ini SGLT2 inhibitor efek ke CTD maupun HbA ternyata bisa punya manfaat. Ada 2 studi yaitu di kelas tadi, ini kita lihat juga banyak ternyata pembanding daripada SGLT2 inhibitor ini. Yang kita bahas adalah declare, di mana kita lihat populasinya itu kita lihat yang warna biru itu yang sudah punya kardiovaskuler, sedangkan yang yang biru baru faktor risiko, yang merah ini adalah yang sudah punya. Lengkap dibandingkan M4 karena maupun jadi lebih luas spektrumnya. Kita lihat ini studinya, hasilnya heart failure, kematian oleh heart failure dan kardiovaskuler ternyata bisa diturunkan 17%. Ya, meskipun MACE-nya tidak signifikan, tapi lebih sedikit terjadinya MACE-nya. Ya, oke, kita lihat di sini kalau deskripsinya, di sini kita lihat manfaat daripada hospitalisasi heart failure maupun kardiovaskuler yang menyebabkan kematian dapat diturunkan 38%. Hospitalisasi di breakdown 36 untuk heart failure dan kematian oleh kardiovaskuler 4. Yang tidak ada pada era sebelum ini. Dan menyebutkan kalau sudah ada faktor risiko atau penyakit aterosklerosis spastik, ya. Dan kalau kita lihat daripada komposisi daripada pasien kita ini, kita lihat ya, sedangkan pada umumnya belum ada heart failure. Yang kedua adalah khusus mengenai heart failure-nya, yaitu hampir 5.000, dan kita hasilnya gampang saja. Di sini ternyata juga punya manfaat yang sudah heart failure, tetapi masih ada fungsinya, tapi sudah menurun. Dan kita lihat orang perburukan daripada penyakit yang diabetes yang sudah heart failure dapat diturunkan 25%. Sekali lagi,
Di sinilah letaknya. Kenapa di sini kita lihat ya? Kalau mekanisme pada SGLT2 inhibitor ini adalah mampu mengeluarkan satu hari 75 gram glukosa. Berarti kalorinya kebuang berapa dia? 75 gram. Kalau karbohidrat glukosa berapa? 4 gram ya. 300 kalori satu hari. Itu sama seperti treadmill selama 30 menit. Yang kedua, karena volumenya juga keluar, maka perbaikan daripada volume darah akan baik. Ini dari segi hemodinamik. Oke, misalnya yang terakhir. Oleh karena itu di Indonesia sudah ada di pedomannya di Bepom DPP inhibitor 3 diberikan pada orang-orang yang sudah ada gangguan fungsi ginjal, nanti diterangkan oleh dokter teman saya satu angkatan ini, ya, akan segera keluar TV-nya, ya, sudah ditunjukkan anunya. Kita satu angkatan ada 4 ya, TV sudah ada 2, tinggal 2 ini, saya sama dokter Iman. Ya, doakan semuanya ya. Sedangkan yang bawah ini belum untuk Indonesia, segera didaftarkan ya. Slide berikutnya. Nah, untuk yang CKD saya rasa teman saya akan menjelaskan ya. Untuk efek samping hampir sama dengan placebo semuanya. Jadi tidak usah khawatir, sehingga pada pasien ini mempunyai yang sudah ada faktor risiko, mungkin punya bukan hanya glukosentri, tetapi juga bisa diberikan obat yang punya efek gatal jantung dan gatal ginjal dapat ditekan. Ya, buktinya pada penelitian Declare ini dan demikian juga penelitian dapat. Ya, dengan kemampuan ini kita lihat menunjukkan hampir 27%, nefropati 47%. Yang ditakutkan oleh pasien kalau minum obat adalah gagal ginjal. Ya. Baik, mungkin ini selesai yang terakhir. Terima kasih. Saya dorong untuk Persadia wilayah Jawa Barat untuk membuat apa ya? Instagram ya. Cepat sekali, semalam saya lihat ternyata sudah ada Instagramnya. Jadi medsos itu ternyata perlu sekali karena Anda ketemu pasien hanya 5 menit kalau pasiennya banyak. Apalagi nanti pasien tulis. Ya. Pasien kita itu ada seorang guru besar. Saya nggak senang soalnya kalau ada dokter itu melihat resep tulis saja, tapi nggak terangkan buat. Kalau terangkan pasien kita nanti pulangnya jam berapa? Ada bro, tenang aja. Ada grup Persadia, grup PD itu yang akan membantu. Saja. Oh, kalau itu bukan Instagram saya. Bukan saya punya, tapi punyanya Bibi ya. Tidak ada. Saya yang berikan ceramah tidak ada. Tapi dari banyak teman-teman saya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Tepuk tangan untuk dokter. Terima kasih. Jadi kembali lagi dok ya, sifatnya individual dan pilar utamanya adalah edukasi. Jadi selain jamu ada gendongnya dok. Jamu gendong, jaga mulut, gerakin badan dong, gitu ya dok. Ya, jadi jangan lupa edukasi dan jamu gendong untuk kita semua mencegah diabetes. Baik, terima kasih Dokter Sony. Berikutnya adalah guru saya, ini bapak saya di endokrin dan persadia di Bandung, di Jawa Barat, Dr. Hikmat Permana, SPPD KMD, yang akan membawakan materi mengenai pengelolaan diabetes pada CKD. Mangga dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Dokter Sony sudah memberikan paparan yang jelas bahwa pengobatan diabetes saat ini berbeda pada saat ini. Kalau saya sukanya muhasabah. Muhasabah itu menjadi diri kita sendiri. Benar nggak kita ngobatin diabetes? Kira-kira benar nggak sama ini? Kalau menurut saya kurang optimal. Kenapa? Karena tumbuh dengan pesat 2 klinik besar.
Satu, klinik dialisis dan klinik dialisis. Jadi, oh berarti ngobatin diabetes selama ini salah. Harus fair ya. Ya kalau nggak fair ya kalah, persib kalah terus gimana nanti join nanti persib malam akan main. Nah, komplikasi yang ditakutkan oleh kita salah satunya bilang adalah gagal ginjal. Kalau udah gagal ginjal ya sudah kayak semua katanya, ya. Nah, makanya muncul klinik, punten banget. Banyak yang dorong saya bikin klinik dialisis. Klinik. Saya bukan orang manajemen, tapi saya tidak mau saya berperan. Karena itu klinik punya saya akan saya rujuk di situ semua. Saya nggak mau. Itu melanggar sumpah dokter saya. Kan sering begitu. Teman-teman diajak nanti kirimnya ke orang, berarti udah ada kerjasama. Apa saya datang ke mana? Jadi lagi-lagi kegagalan kita sebetulnya kegagalan diri kita sendiri. Karena memang membuat suasana seperti ini. Kegaduhan di Indonesia saya salah, kegaduhan kita sendiri. Bukan siapa-siapa, sama dengan diabetes. Jadi kalau pengen titip ya ke pasien, kalau ngobatin diabetes sebetulnya adalah bukan glikemik sentris, tapi kardiovaskuler sentris. Kalau kita bicara glukosentris hanya ada di prediabetes. Baru dicegah. Pasien saya pada takut semua kalau ke saya. Muncul diabetes mah komplikasi tinggal tunggu tengah main. Mobilnya gula darah jelek tuh, cepat cuci darah. Ancam emang perjalanan bukan ngancam, itu memang perjalanan diabetes seperti itu. Jadi kalau nggak mau jadi dapat kompetisi, caranya gimana? Jangan jadi diabetes. Ayo kita bergerak. Itulah fungsi Persadia. Bukan anggota Persadia aja, tapi anggota anak-anaknya yang ada itu yang akan dididik oleh kita. Ya, karena anggota Persadia itu bukan pasien diabetes sebetulnya, semua yang berminat pada diabetes. Siapapun. Supaya bisa dicegah diabetes, barulah Persadia konser. Ya. Itu dari dulu saya ingin. Ya. Ya sekalian, saya katakan diabetes ini komplikasinya akan jadi salah satunya adalah mikrovaskuler pada organ ginjal. Ya. Kalau diabetes di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia. Makanya untuk jadi endokrinologis minat sedikit. Nomor 33, ya terseni ya, nggak ada yang mau jadi endokrinologis. Cuma yang ingin jadi apa? Kardiologis. Ya kan, mindsetnya drive by money kalau menurut saya. Drive by business. Mana Hippocrates Oath-nya? Dulu kalau yang di sekolah kedokteran, kalau itu mau coba apa? Ada penyakit dalam, sekarang mah enggak. Udah, ojing gitu kan paling banyak minatnya. Jadi kita enggak, karena celengan gitu ya. Nah, kalau memang kita seorang dokter mengakui. Karena kalau gula darah tidak terkendali, pasti akan ada gagal ginjal. Ini, kalau lihat data dari Renal Registry, cara pakai masih berjalan, betul nggak? Yang salah siapa? Ya kita. Karena kita sifat permisi. Saya ingat satu disertasi dari Prof. Johan. Kegagalan pengobatan dokter adalah sifat permisi dokter. Tadi Dokter Maya bilang, kalau mahal, kalau manfaatnya besar, ya. Murah, manfaatnya jelek, jangan dikasih. Bisa. Kalau saya kasih metformin, bikin mual, nggak usah kasih metformin saya. Itu, ya. Jadi kita balik lagi, sebenarnya selama ini balik lagi jasa kita sebagai seorang dokter. Ya. Ini makin banyak, baik. Nah, jawaban saya. Tapi jangan khawatir, diabetes saya sedikit nih. Orang endokrinologi sudah benar kerja, Dokter Maya. Kenapa? Karena di Indonesia hanya 21% penyumbang darah. Yang gagal ada ini hipertensinya. Jadi orang diabetes begitu hipertensi, treat. Jangan dibiarkan dengan naon kan gitu.
Ada yang kalau sana terus treatment sampai 135 kurang 85, 135/8. Target ya, gitu. Jadi karena ini tantangan kita diabetes, saudara kembarnya adalah hipertensi. Nah, oke. Jadi asumsi gula bagus, hipertensi bagus, komplikasi bisa ditunda. Yang menjadikannya lagi di Indonesia, di seluruh dunia, pasien-pasien yang masuk ke gagal ginjal, diagnosisnya terdiagnosa 0,6%. Padahal yang kena gagal ginjal 4%. 0,4%-nya di mana? Langsung cuci darah. Karena memang kita tidak screening. Screeningnya apa? Minimal urin rutin sebulan sekali. Atau protein urea aja. Kalau ada itu, bijuk. Kalau dari bijuk, jangan dikelola sendiri. Karena akan telat. Saya nggak mau ke stage tadi, itu mah udah neurologi. Tapi di sini kelihatan diabetes itu akan jatuh gagal ginjal dari prevalensinya yang paling banyak sekali kita ada di stage 3. Jadi kemungkinan besar tidak siap-siap tidak. Gampang karena susah. Karena berhubungan dengan pola kita mengganti. Kalau nyalahin itu mah kondisi dari pasien. Di Amerika kegagalan pengobatan 60%-nya karena dokternya, medikalnya. Bukan pasiennya. Yang lain dibikin apapun ganti yang mau. Ya. Satu lagi titipan dari Dokter Prima. Kalau kita bumi diinjak, itulah lagi di ujung ya. Kalau kita ingin ikut meningkatkan pelayanan kesehatan Indonesia, kita bijak Indonesia, sistem kesehatan kita adalah sistem jaminan kesehatan nasional. Ikuti itu. Kita nggak boleh jalan itu yang diatur. Oke, kita kan ribut belah BPJS, kalau BPJS kita nggak ngomong BPJS. Inggris 30 tahun baru clear. Amerika 20 tahun jaminan sosialnya. Indonesia 8 tahun besi resep ini setengah mati. Baru 8 tahun belum apa-apa. Ya, padahal udah banyak sekali masyarakat tolong. Karena asumsi kita sebagai dokter masih di sekarang mulai diprotes oleh dokter Andi. Gaji perawat di rumah sakit pemerintah lebih besar dari gaji perawat di swasta. Sekarang begitu. Orang sakit nih. Dokter pun udah mulai memper nih gitu. Itu jadi kalau JKN itu bersama bahagia. Pasien bahagia, dokter bahagia, semua bahagia. Tapi cuma satu dokter aja yang ngeyel menurut saya. Cocok lagi. Karena nggak ngerti JKN itu apa. Untuk masa depan anak kita. Kalau enggak, ya. Nah, jadi kalau lihat komplikasi pada diabetes juga, ternyata komplikasi yang paling awal terjadi adalah neuropati dan nefropati. Kan liur tuh, gimana mau diapain gitu ya? Nah, bagaimana caranya kita mendeteksi awal tidak terdiagnosa kan banyak sampai 3,4%. Deteksi awalnya gimana? Pasien datang tensi tiap hari, periksa konjungtivanya, cukup itu aja 2. Kalau ada tekanan darah naik, ada anemia, gagal ginjal. Kan kita mau kadang-kadang, Bu, kainan aja Bu ya, atas keluar. Boleh, itu entom visit. Terus, boleh gitu cuma ya, kenal harus dipegang, apalagi dari COVID ini, pegang pasien aja takut. Ajarnya. Jadi begitu ada anemia, apalagi kalau kita punya protein yang udah jelas, ya, tolong banget ini supaya nggak ada gagal ginjal. Kenapa? Saya katakan dari awal, kalau ingin menjaga komplikasi pada diabetes, jangan diabetes. Kenapa? Ya ini perjalanan hidup seorang diabetes akan begini, akan muncul protein urea, apa? Bukan irahan, tapi kebanyakan data kita sudah positif. Intervensi sejak awal. Jadi minum obat nanti kan gitu. Yang pas. Nih dari UPPDS bahwa mikrobunuri perjalanannya akan jatuh intinya pada. Saya katakan tadi
Bisa nggak dicegah? Enggak, pasti terjadi. Yang dicegah adalah progresivitasnya. Jadi balik lagi, bukan isionan, memang kejadiannya ini, bukan kata saya. Perjalanan diabetes akan apalah pasien kita. Coba kalau pasien kita nggak datang lagi, kemana ya? Keluarga terus nanti terus tinggalin. Banyak pasien saya begitu, tunaus, cuci darah. Nah, itu kontrol 2 tahun, ada males, obat naik, tak nih kan? Betul nggak? Itu motivasi, makanya dokter Soli tadi kita harus menjelaskan, dan itu tidak ada waktu di tempat praktek kita, kuncinya di persen. Waktu kita akan banyak ya. Kalau saya beda dibalik. Pasien pertama kali saya harus kasih tahu. Pasien kedua dengan 2 menit gitu, kabur. Pakai pasien kedua, pasien selanjutnya, kunjungan berikutnya saya cepat. Pasien pertama full, terus tahu saya apa problem pasien. Ya. Baik. Sekarang bagaimana? Nah, walaupun saya katakan benar nggak, komplikasi akan terjadi. Benar nggak? Walaupun orang gula darah sudah diturunkan, gula hipertensi sudah diturunkan, tetap kejadian nefropatinya tetap ada, nggak bisa diturunkan 100%. Makanya tetap akan berjalan. Gula darah normal, hipertensi dasar, memang obat nggak bisa sampai ke derajat racunnya sampai 0, nggak bisa, sampai 1 nggak bisa. Nah, jadi dari sekarang buat kita, kalau dokter Maya pakai jamu gendong, kalau saya cukup jamu, nggak pakai gendong jamu. Apa jamu? Jaga mulut, 1 makan benar, dan 1 lagi nggak boleh gibah. Jadi moral materialnya, ya mungkin karena saya sering nggak gibah, jadi gula darahnya naik. Kalau Agim, jagalah hati, jangan kau kotori, jangan kau belajar. Ya, kalau Agim gitu, kalau saya Agim. Jadi walaupun kita intervensi, ya, bicara obat yang bisa menurut, ya, apa itu obat? Oh, saluran bersih, baru kita mendapatkan satu hasil bagus, jangan sampai kupas ularnya. Iya, sebetulnya. Kemudian apa? Latihan angker hesek gitu kan. Ya, ini. Jadi kita harus, kalau ini ketika dia terkendalikan, artinya kita bisa mencegah yang kita takutkan, ya. Ini udah dibuktikan hasil ARB segala macam. Ternyata yang mempengaruhi fungsi ginjal cuma 2 golongan ARB dan S inhibitor. Yang lainnya enggak. Tapi kenyataannya teman-teman pakai golongan CCB kan? Ayo. Benar enggak? Inilah permisif kita, senangnya amlodipin semuanya. Padahal kalau ini untuk diabetes paling bermanfaat adalah golongan S inhibitor dan ARB. Hipertensi dan dokter. Kan gitu pilihannya. Kita obat atau mencegah komplikasi. Ya. Jadi sudah diberikan obat ARB, ternyata penting di dalam penelitian tersebut mengatakan kalau di ARB terjadilah penurunan ekskresi dari protein. Carilah obat diabetes yang bisa menurunkan protein gliserol. Kita nggak akan kepikiran, ternyata ARB bisa. Oh bisa, apa yang terjadi? Renal pakai ARB, pakai ini biasa, ini losartan biasa. Ternyata kejadian protein gliserol menurun. Ini juga Irma tadi bandingkan antara Isarta dan kita kapan ngomongin menurunkan protein kita bisa minimal urin rutin. Kalau
bisa ACR jam 13 ya. Hanya berikan bukti. Nah, Adito awalnya begini tahun 2020, tapi pada tahun 2021 diubah untuk pasien-pasien yang punya sertifikasi TKD. Pilihan obat untuk pengelolaan diabetesnya adalah lainnya adalah di sini adalah SGLT inhibitor. Karena ternyata SGLT inhibitor dapat meningkatkan makro menjadi mikro menjadi normal. Protein urin turun. Sama nasibnya dengan karena gara-gara obat-obat khas hipertensi ARB atau inhibitor ya. Ini DHA pun baseline-nya adalah SGLT inhibitor. Apalagi kalau metformin harus ada IEGFR ya. Nah, barangnya sudah ada sulfasoni itu. Karena dulu saya gini, kenapa bisa Allah menciptakan kalau diabetes protein urinnya reduksinya positif. Kalau gula darah saya naik pasti. Kalau malam kelebihan air kemana? 46. Keluar kan pakai gitu. Akhirnya ini adalah filosofi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau gula di dalam tubuh tinggi, kenapa harus diturunkan di dalam tubuh? Tapi lebih baik keluarkan. Ya kan dipicur gitu kan. Makanya kalau pakai SGLT inhibitor tandanya kencingnya banyak gula. Ya kan? Banyak gula. Jadi bingung kan kita ngobatin. Dulu kita menentang alam sebetulnya, tapi dengan obat ini mengikuti alam. Keluarin si gulanya. Karena kerjanya di tubulus proxima. Dia reabsorpsi kembali gula darahnya sehingga yang diberikan pada orang yang mau ke haji. Kenapa? Pipis wae. Saya diprotes sama UC. Ini balik lagi berbeda spesies bukan pasien ya. Ini buktinya. CSG ini bisa berbukti menurunkan angka gejala turun, dari bersambut, tekanan darahnya turun, jantungnya juga turun kan gitu. Kan ya. Mau di ini pakai jadi ada ini